بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita masih dapat menghadiri insyaallah ini kajian terakhir kita di bulan Ramadan kali ini. Dan bagi jemaah yang i'tikaf full pun insyaallah malam hari ini bisa keluar dari masjid, dan alhamdulillah mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak diterima percuma. Maka jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Terus berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Ulama terdahulu mereka itu kalau 5 bulan setelah ini Ramadan, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah mereka selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 bulan setelah Ramadan terus doanya agar diterima. Nanti 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Itu di antara kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan, dan ini insyaallah pembahasan terakhir dari kitab kita ini. Beliau katakan di sini min akhta'in nas fi siyami sittin min Syawal, yaitu kesalahan-kesalahan sebagian orang di dalam puasa 6 hari di bulan Syawal. Kesalahan di dalam puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada beberapa poin yang beliau jelaskan di sini. Yang pertama kata beliau, di antara kesalahan yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah i'tiqadu aktsarin nas biwujubi mubasharati siyami sitti ayyamin min Syawal wa inna fi ta'khiriha ithmun. Yaitu anggapan sebagian orang bahwasannya wajibnya untuk menyegerakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya apa? Enggak boleh ditunda. Kalau ditunda berdosa. Ini anggapan yang salah Bapak Ibu sekalian. Jadi saat boleh ditunda? Boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum bulan Syawal selesai. Enggak apa-apa Pak ditunda sampai pertengahan Syawal atau di akhir Syawal, intinya 6 hari pas. Mungkin diperhatikan tanggal Syawalnya. Diperhatikan tanggal Syawalnya. Besok 1 Syawal. Terus diperhatikan jangan sampai lewat. Tapi enggak masalah, boleh-boleh ditunda, enggak harus setelah hari Id. Hari Id kan itu enggak boleh puasa, haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi tanggal 2 Syawal boleh atau tidak? Boleh langsung mau puasa, tapi enggak wajib.
Kalau mau ditunda dulu nggak masalah. Apalagi ada maslahat, Pak. Di negeri kita ini kayaknya ada maslahat kita tunda. Kenapa? Karena kan lebaran di negeri kita ini kan berhari-hari. Ya, lebaran kedua, ketiga, keempat, lebaran ke-7 sampai ke-10. Subhanallah. Inilah, iyalah kalau di negara-negara lain mungkin hari pertama sudah. Ya, tapi kita kan lebarannya banyak. Alhamdulillah. Itu kan biasanya ada yang namanya apa? Halal bil halal, ya, bahasa kitanya sanja, ya, sanjo, Pak. Ya kan, saling mengunjungi kan, tetangga, keluarga dulu biasanya. Itu biasanya masih nyambung hari kedua, ketiga. Ya, kalau puasa nanti khawatirnya mengecewakan orang yang kita kunjungi, ya nggak masalah ditunda sedikit, ya, ditunda sedikit seperti itu. Nah, jadi tidak ada kewajiban untuk menyegerakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib. Kesalahan kedua kata beliau, i'tiqadu an-nas bi anna siyama sit min Syawal wajibun. Keyakinan atau anggapan sebagian orang bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu wajib. Ini juga salah. Ya. Memang ada perselisihan di antara para ulama tentang hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Mayoritas ulama menghukumi sunnah. Tapi Imam Malik bin Anas mengatakan makruh. Makruh katanya, Pak. Kata beliau rahimahullah. Ya. Cuma alasannya itu tidak syar'i, ya. Alasan Imam Malik mengatakan hukumnya makruh itu enggak syar'i karena menyelisih hadis. Sedangkan hadisnya sahih, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah kan mengatakan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka apa? Seakan-akan puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh, ya. Seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Ini dalilnya riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Adapun Imam Malik yang mengatakan makruh, beliau berdalilkan, berhujjah bahwasanya dikhawatirkan kalau kita berpuasa ada anggapan sebagian orang itu nyambung dengan puasa Ramadan. Ini kan enggak syar'i alasannya, ya. Ini alasannya tidak syar'i seperti itu, ya. Jadi pendapat yang lebih kuat tentunya adalah sunnah, ya. Pendapat yang lebih kuat adalah sunnah seperti itu, tidak makruh, ya. Tapi juga enggak wajib, Pak. Tapi juga tidak wajib. Tapi sayang, ya kan, kalau kita bisa ya puasa karena dianggap seperti 1 tahun penuh. Puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Taib. Yang berikutnya poin ketiga kata beliau di antara kesalahan masuk sini. I'tiqadu aktsarin nas biwujubi tatabu, ya. Kata beliau di antara kesalahan juga adalah anggapan sebagian orang wajibnya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal ini secara apa? Berurutan. Ini juga kekeliruan, ya. Ini juga kekeliruan. Jadi enggak harus berurutan. Puasa 6 hari di bulan Syawal tidak harus berurutan, Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh diselang-seling, hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, besoknya lagi tidak. Atau puasa Senin puasa, kemudian Kamisnya lagi. Ya, jadi enggak wajib harus dari tanggal 2 sampai 3, 4, 5, 6, 7 di bulan Syawal, enggak wajib. Ya, tidak wajib. Cuma memang kalau bisa berurutan bagus agar lebih cepat selesai. Tapi kalaupun tidak, maka enggak masalah, Pak. Ya. Tidak masalah kita tidak berurutan. Jadi tidak wajib puasanya berurutan. Kalau bisa bagus, alhamdulillah. Kenapa? Agar bisa cepat selesai. Kalaupun tidak berurutan, tidak masalah. Insyaallah puasanya tetap sah. Karena keumuman sabda Rasulullah tadi, barang siapa puasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah enggak mengatakan harus berurutan, tidak. Yang penting 6 hari di bulan Syawal cukup sudah, ya. Maka dia seakan-akan berpuasa 1 tahun full, subhanallah. Nah, poin berikutnya di antara kesalahan, ya, tentang hal ini adalah siyamu sit min Syawal wa tarku ma'alaihi qada.
Nah, ini juga di antara kekeliruan, yaitu kita mendahulukan puasa Syawal daripada mengqadha puasa Ramadan, padahal kita ada hutang. Jadi kalau kita masih ada hutang, khususnya ibu-ibu ya, yang mungkin ada haid pasti, biasanya ibu-ibu ya kan, atau bapak-bapak yang kemarin nggak puasa karena sakit atau safar, ya, ada hutang puasa intinya, maka tidak boleh puasa Syawal dulu. Jadi gimana? Puasa qadha dulu. Ada hutang puasa seminggu, gimana? Puasa dulu seminggu. Selesaikan sudah seminggu, baru disambung puasa 6 hari Syawal. 3 hari puasa dulu, qadha 3 hari. Selesai, baru disambung dengan puasa Syawal. Jadi nggak boleh puasa Syawal dulu. Kalau antum kerjakan puasa Syawal dulu, nggak dapat keutamaan puasa setahun penuh tadi. Karena perhatikan sabda Rasulullah tadi, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, thumma, apa arti thumma itu? Kemudian. Yang para ulama lughah mengatakan harfu thumma yufidu ta'qib wa tertib. Huruf thumma itu apa? Dia mengifadahkan, faedahnya apa? Menunjukkan ada urutan. Ya. Artinya harus puasa Ramadan dulu baru Syawal. Kalau dibalik, puasa Syawal dulu baru Ramadan, maka jelas enggak sesuai dengan apa? Enggak sesuai dengan sabda Rasulullah ini, ya. Jadi enggak sesuai. Jadi harus puasa di bulan Ramadan dulu selesai. Kalau ada qadha, iya. Kalau ada qadha baru selesaikan qadhanya. Selesai qadha baru lanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, baru dapat keutamaan puasa setahun penuh tadi. Subhanallah, ini pahala besar Pak ya. Seakan-akan puasa setahun penuh itu luar biasa. Kita tahu puasa sehari saja itu pahalanya besar. Apalagi dianggap seperti setahun penuh puasa terus ya. Allahu a'lam. Poin berikutnya kata Allah, min akhta'in nas fi hadha syahr annahum yusammuna al-yawm ats-tsamin min Syawal 'Idul Abrar. Di antara kesalahan sebagian orang, kata beliau, adalah menamakan bulan ini bulan Syawal ya. Mereka menamakan hari ke-8 dari bulan Syawal dengan hari Idul Abrar. Enggak tahu ya, mungkin ini ma'rufnya di apa? Masyarakat beliau. Ya di sana kata beliau ada orang kalau tanggal 8 Syawal mereka namakan dengan Idul Abrar. Tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 8 Idul Abrar kata mereka. Ya. Sama kayak di sebagian daerah kita ada lebaran ketupat. Itu bikin-bikin itu enggak ada. Ya Pak ya? Tanggal berapa? 10 atau berapa Syawal itu dia ngadakan acara-acara lagi, ritual lagi, perayaan lagi. Enggak ada. Yang dalam Islam itu cuma hari 1 Syawal. Itu Idul Fitri. Selebihnya enggak ada, Pak. Semua itu ada. Enggak ada. Kalau beliau katakan ada Idul Abrar di daerah beliau, di tempat kita mungkin ada lebaran ketupat, itu enggak ada. Ya, bahkan yang beliau katakan ini termasuk bid'ah. Ya, kata beliau termasuk bid'ah yang munkarah. Jadi enggak ada yang seperti itu. Yang ada cuma lebaran Idul Fitri, itu adanya pada tanggal 1 Syawal. Setelah itu tidak ada hari raya lain di bulan Syawal, ya. Wallahu a'lam. Baik. Poin yang terakhir. Nah, kata beliau adalah ibtalus siyam athna an-nahar wa dzalika bis-samahi li nafsihi an yuftir fi hadzal yawm min as-sittah wa biduni udhrin syar'i. Wa hadzal amal laysa min asy-syar'i fi syai'in. Kata beliau adalah membatalkan puasa ketika kita puasa Syawal, dibatalkan begitu saja tanpa ada alasan. Ya, dibatalkan begitu saja tanpa ada alasan. Kalau ada uzur seperti diajak makan teman, ya diajak berkunjung, ya kan? Kita sedang puasa tiba-tiba teman ngajak, ayo kunjunglah ya ke rumah kami, silaturahim. Kita datang ke sana, ya sedang puasa Syawal padahal, ya disuruh makan, ya sudah makan, tidak apa-apa, dibatalkan. Tapi kalau nggak ada alasan, ya di rumah saja, sudah niat puasa di rumah, ya karena malas, sudahlah makan aja. Nggak, jangan seperti itu Pak. Jangan meremehkan ibadah meskipun sunnah, ya itu nggak boleh. At-tasahul fil ibadat, meremehkan ibadah-ibadah itu tanda ketidakbaikan, ya. Bahkan seorang muslim itu harus sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Meskipun sunnah dia hendaklah jangan menganggap remeh, apalagi ibadah yang wajib seperti itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad
wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amalan kalian. Ya, jangan dibatalkan apalagi enggak ada alasan. Kalau amalan wajib itu haram dibatalkan. Kalau amalan sunnah itu ya tidak haram dibatalkan. Cuma kalau ada uzur enggak apa-apa. Kalau enggak ada uzur ya jangan seperti itu. Menunjukkan kita enggak serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah selesai pembahasan kitab kita min akhta'ina fi Ramadan. Ya mudah-mudahan pembahasan kita atau pelajaran kitab ini di bulan Ramadan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah ilmu kita juga tentunya dengan bertambahnya ilmu, bertambah amal kita dengan bertambah amal, bertambah kedudukan kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hari terakhir di bulan Ramadan, insyaallah nanti ketika matahari terbenam kita sudah masuk bulan Syawal. 1 Syawal menunjukkan sudah hari raya Idul Fitri ya. Ada beberapa hal yang dianjurkan, di antaranya adalah bertakbir. Ya, takbiran. Jadi kita banyak takbir. Ya, dikeraskan suara sendiri-sendiri saja. Ya, meskipun kalau mau rame-rame juga bagus, ya. Intinya kita bertakbir dikeraskan, jangan malu-malu, Pak ya. Di semua tempat di mana kita ada seperti itu, kecuali di kamar mandi atau WC tadi ya. Allahu a'lam bishawab. Akhir kata kami ucapkan kepada jemaah sekalian dan juga kepada pemirsa yang mengikuti kajian kita ini dari awal sampai akhir ini, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah soleh kita ya semuanya ya di bulan Ramadan kali ini, qiyamnya, siyamnya, ya tilawatul Qur'annya, i'tikafnya dan amal-amal soleh lain yang kita kerjakan ya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kami ucapkan selamat berhari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sukses, hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap bisa bertemu lagi di Ramadan tahun berikutnya insyaallah taala. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita dengan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.